Di sini kita punya teorema terkait derivatif untuk suatu fungsi inverse. Jadi di sini saya punya interval i, di sini adalah kontinu dan monoton pada i fungsi f. Jadi fungsi f dari i ke sistem bilangan real ya, di sini dia monoton dan kontinu. Kemudian j itu didefinisikan sebagai peta dari i oleh f. Jadi fi itu dipetakan ke j di sini. Kemudian dari J ke R itu didefinisikan fungsi G, fungsinya itu monoton dan kontinu juga, dan juga G ini adalah inverse-nya dari F ini tadi. Jadi G ini adalah F inverse ya. F inverse-nya ini dijamin ada pada I karena dia di sini monoton dan kontinu, jadi eksistensi inverse-nya ada. Kemudian di sini jika F itu terdiferensial di C, jadi F ini pada C ini terdiferensial dan F aksen C-nya itu tidak sama dengan 0, nah maka dijamin inverse-nya atau G ini tadi ya, itu juga akan terdiferensial di FC. Dan lebih lanjut di sini derivatif di FC itu adalah 1 per F aksen C, jadi nanti sama dengan 1 per F aksen dari G K. K ini tadi adalah FC itu sendiri ya. Nah, kita akan membuktikan teorema ini. Di sini kita lihat bahwa fungsi f ini terdiferensial. Jadi ini kita punya ini adalah yang diketahui, kemudian ini yang menjadi target yang akan kita buktikan ya di sini. Jadi diketahui f terdiferensial di C dan ada syarat juga di sini f aksen C-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita akan menggunakan teorema Karateodori dulu yang pertama terkait eksistensi fungsi baru itu ya, yang dia kontinu dan dapat bernilai nanti fx min fc itu sama dengan vx dikalikan x min c ya. Jadi di sini bukti yang pertama, buktinya, nah menurut Karateodori ya, jadi menurut, nah kita tulis dulu di sini karena f terdiferensial di C, C-nya tadi ada di I ya, maka nah menurut di sini teorema Karateodori di sini dijamin ada ya, dijamin ada fungsi V di sini ya, fungsinya ini memetakan dari I ke R. Nah, yang kontinu di C, fungsinya itu dijamin kontinu ya. Dan juga memenuhi atau dengan sifat, nah teman-teman ingat untuk Karateodori, Fx di sini dikurangi dengan Fc itu sama dengan Vx, nah dikalikan dengan X min C di sini untuk setiap X di I. Nah, kemudian dan juga memenuhi sifat di sini ya. V dari C itu sama dengan turunan di titik C di sini. Nah, dan juga kita punya di sini sifat tadi karena dijamin, ini sudah diketahui ya, F aksen C tidak 0, maka pasti VC-nya juga tidak 0 di sini ya. Di sini karena F aksen C ini tidak 0, maka kita peroleh VC ini juga tidak akan sama dengan 0 di sini. Nah, jadi kita punya fungsi dari I ke R di sini. Nah, fungsinya kontinu di C dan memenuhi F aksen C di sini tidak sama dengan 0. Maka kita bisa membuat sebuah persekitaran dari C. Jadi ilustrasinya kita bisa buat di sini ya. Kita akan buat ilustrasinya di sini. Perhatikan ilustrasi ini ya. Nah, di sini kita punya misalnya ya, misalnya ini fungsi. Taruhlah ini V di sini, kemudian titik C ada di sini, misalnya ini C. Nah, karena tadi VC tidak 0, taruhlah dia yang di atas ini ya. Nah, misalnya di sini VC, yang penting kan dia tidak 0 di sini. Nah, maka kita bisa membuat suatu persekitaran, misalnya di sini, delta di sini delta,
Di sini jauh delta di sini. Nah, berarti di sini persekitarannya kan C dikurangi delta, di sini berarti C ditambah delta di sini. Nah, dalam persekitaran yang ada di sini, nilai fungsinya itu pasti tidak pernah nol, karena ini jika kita petakan, karena dia kontinu tadi ya, dia di sini pasti ini belum mencapai nol dari sini sampai sini. Nilainya tidak pernah nol, karena nolnya itu ada di sini. Nilai fungsi V yang nol itu ada di sini. Nah, kita pasti bisa memilih persekitaran delta ini sehingga nilai fungsi Vx untuk yang x-nya ada di sini ya, x semua yang ada di sini. Nah, di sini nilainya pasti tidak mungkin nol karena nolnya nanti tercapai pada saat di sini. Nah, ini ilustrasinya. Jadi karena V ini kontinu tadi, kontinu dia tidak pernah terputus begitu ya. Kemudian dia juga tidak nol, maka pasti kita bisa memilih persekitaran delta ini tadi. Nah, misalkan pun di sini VC-nya itu posisinya ada di agak bawah ya nggak nol misalnya begini ya. Nah, kita pasti tetap bisa milih delta sekecil mungkin nanti yang ada di sini sehingga sehingga nanti nilai fungsinya tidak mungkin nol ya. Dapat dipilih di sini persekitaran ya, suatu persekitaran V ini adalah C min delta, kemudian C plus delta di sini ya. Nah, di sini dia juga ada di I ya, karena ini tadi kan V-nya kita punya di sini dari I ke R ya. Nah, jadi taruhlah ini domainnya dari fungsi itu misalnya I-nya dari sini sampai sini semua ya, ini I misalnya ya. Pasti ada persekitaran di sana, ada di I juga dengan di sini nilai V X itu tidak pernah sama dengan 0 untuk setiap X anggota dari V di sini. Jadi nilainya tidak mungkin 0 di persekitaran itu ya, nilai fungsi V-nya. Selanjutnya, dari sini kita akan mendefinisikan suatu himpunan baru yang nilainya adalah Fx untuk X yang ada di V diiriskan dengan I di sini tadi ya. Jadi di sini kita definisikan himpunan baru di sini didefinisikan. Nah, di sini U. Nah, U ini adalah Fx. Nah, dengan syarat X-nya ini adalah semua yang ada di V, yang ada di persekitaran ini. Nah, kemudian diiris dengan I ini tadi ya, diiris dengan I. Nah, jadi semua X yang ada di persekitaran ini tadi yang diiris dengan I, nah itu semua Fx-nya kita himpun menjadi satu di sini. Lalu kita coba mainkan F inverse-nya di sini ya. Karena G ini diketahui adalah F inverse ya, dalam teorema tadi sudah diketahui, maka nah di sini kita peroleh untuk setiap Y anggota dari U. Jadi U ini adalah himpunan Fx. Jadi di sini kita ambilnya sebarang Y anggota U di sini ya. Nah, kemudian kita bisa peroleh, ini akan berlaku di sini Y atau ini kan Fx-nya ya, berarti F dari Y, atau di sini kita bisa tulis karena ini adalah G itu adalah inverse-nya dari F, maka kita punya di sini F dari GY. Nah, ini adalah Y itu sendiri, karena dia inverse-nya ya. Nah, kemudian kita punya tadi K ini adalah Fx ya, ini sudah diketahui di dalam teorema tadi, misalkan Fx-nya itu K ya. Nah, maka bisa rekan-rekan peroleh bahwa Y dikurangi dengan K, ini adalah, nah Y-nya itu kita punya ini tadi, ini adalah F dari GY, di sini ya, ini, dikurangi dengan, nah ini, karena K sama dengan Fx di sini, K sama dengan Fx, maka kita punya di sini Fc ya, bukan Fg ya, mohon maaf ya. K sama dengan Fc di sini. Nah, jadi kita peroleh bentuk yang di sini. Kita bisa peroleh di sini, kita ingat juga bahwa karena di sini G ini adalah F inverse dan kita punya K ini sama dengan Fc.
maka kita peroleh di sini G dari K. Nah, ini berarti kan G dari FC. Nah, ini karena G ini adalah inverse-nya dari F, maka ini sama dengan C. Jadi nanti kita punya GK itu sama dengan C. Nah, kemudian kita ingat kembali tadi sifat yang berlaku pada fungsi V di sini, kita ingat. Nah, fungsi V di sini, mana tadi fungsinya? Nah, ini ya. Fungsi V itu memenuhi di sini Fx dikurangi dengan Fc itu sama dengan Bx dikalikan X min C untuk setiap X pada I. Nah, jadi bisa kita tulis di sini dulu ya sifatnya biar kita mudah menggunakannya. Karena Fx dikurangi dengan Fc itu sama dengan Vx dikalikan X min C di sini untuk setiap X pada I, maka kita peroleh di sini F dari GY, karena GY tadi kita ambilnya di I di sini ya, U-nya kan di sini dari persekitaran V diiriskan dengan I di sini. Jadi dia memenuhi, ini tadi masih bisa memenuhi untuk sifat dari fungsi untuk setiap X yang ada di I di sini ya. Dikurangi dengan Fc, maka ini sama dengan V dari GY. Nah, dikalikan dengan X min C-nya, berarti GY min, nah ini kita ingat C ini adalah GK di sini ya. Jadi bisa kita gantikan di sini, C-nya kita ganti dengan GK. Nah, ini karena saling inverse ya, berarti ini balik lagi menjadi Y. Kemudian FC di sini adalah K tadi ya pemisalannya. Nah, ini akan sama dengan menjadi V dari GY. Nah, dikalikan dengan GY, kemudian dikurangi dengan GK di sini. Nah, kemudian rekan-rekan ingat kembali bahwa fungsi VGY ini tidak mungkin 0, karena kita ambil GY-nya tadi kan ada di ini tadi persekitaran dengan ini tadi ya, dia tidak pernah 0 ini. Jadi apa namanya persekitaran yang kita pilih itu Vx-nya itu tidak bernilai 0, ini maaf ya, ini tadi diiriskan ya. Dia tidak pernah 0 di sini untuk setiap V diiris dengan I di sini tadi ya. Mohon maaf ini ketinggalan tadi. Ini berarti di sini kita punya bahwa karena kita punya di sini V itu nilainya tidak 0 ya, atau kita tulis ini VGY ya. VGY ini tidak 0, nah maka kita bisa melakukan ini, kita bagi dengan VGY karena dia tidak 0. Jadi kita punya di sini GY dikurangi dengan GK, nah ini sama dengan 1 per V GY dikalikan dengan Y min K di sini. Jadi kita punya di sini karena ini sudah diketahui tadi ya, G kontinu pada ya, pada I di sini pada FI ya, karena dia inverse tadi ya. Pada FI itu J tadi. Nah, kemudian akibatnya nanti karena ini tadi pada saat K itu kan sama dengan FC ya, maka G kontinu di FC ini sama dengan K. Jadi G itu kontinu di K. Kemudian kita juga tadi punya bahwa fungsi V ini kontinu di C. Jadi menurut yang kita peroleh dari teorema Carathéodory tadi, fungsi V, nah yang kita peroleh ini di sini ya, fungsinya kontinu di C, fungsi V ini. Nah, jadi menurut sifat fungsi kontinu untuk fungsi komposisi yang sudah kita pelajari di analisis real itu ya, nah, maka kita peroleh di sini jadi seper dari V ini komposisi dengan G ya, ini artinya. Ini juga kontinu.
Ini kita gunakan sifat kekontinuan dari fungsi komposisi yang kita punya di pengantar analisis real itu ya. Nah, maka fungsi ini juga akan continue di K di sini ya. Selanjutnya di sini kita definisikan fungsi baru. Nah, fungsinya nanti kita definisikan yang ini ya. Taruhlah namanya sekarang apa? Mu begini ya, karena V sudah dipakai. Ini dari U ke I. Nah, U ini tadi isinya yang tadi fx yang ada di X-nya di persekitaran V diiriskan dengan I tadi ya. Nah, U-nya kita definisikan asalnya yang ini tadi di awal tadi kita sudah definisikan. Jadi, U ini adalah untuk semua X, himpunan semua Fx yang mana X-nya itu ada di persekitaran V diiris dengan I. Nah, ini kita definisikan fungsi baru namanya fungsi mu tadi. Itu dari U ke I berarti sekarang. Nah, kita beri rumus sekarang. Ini adalah mu Y, ini kita definisikan sebagai 1/V komposisi G, yang ini tadi ya. Nah, ini dikenakan terhadap Y. Nah, ini berlaku untuk setiap Y anggota dari U di sini. Nah, kemudian kita peroleh bahwa ini sudah ditunjukkan fungsi mu ini kontinu karena ini tadi dia kontinu di K tadi ya. Jadi di sini diperoleh mu ini kontinu di K, anggota dari U ya. Ini tadi sudah terbukti sebelumnya dia kontinu di K di sini. Nah, kemudian lebih lanjut. Nah, sekarang kita mainkan tadi sifat yang kita peroleh, kita nanti arahnya ini akan kita gunakan teorema Kara-Teodori lagi ya. Di sini kita punya G, Y dikurangi dengan GK, K tadi sama dengan FC ya. Nah, ini sama dengan ini yang kita peroleh. Nah, ini tadi GY dikurangi GK. Nah, ini sama dengan ini sepernya, ini adalah mu yang kita definisikan fungsi baru dikalikan dengan Y min K. Nah, jadi kita punya di sini fungsi mu ini memenuhi, ini menjadi mu dari Y, nah dikalikan dengan Y min K di sana. Nah, jadi kita punya ini dan ini berlaku untuk setiap Y di U ya, Y anggota dari U. Dengan menggunakan teorema Kara-Teodori lagi, karena teorema Kara-Teodori itu kan berlaku dua arah ya. Jadi sekarang kita berhasil menunjukkan ada fungsi yang kontinu di K dan memenuhi GY dikurangi GK itu sama dengan mu dikalikan Y dikalikan Y dikurangi K untuk setiap Y anggota U. Nah, maka di sini teorema Kara-Teodori menjamin bahwa G itu terdiferensial di K di sini. Dan juga memenuhi, nah itu ya ada syaratnya juga tambahan sifat di teorema Kara-Teodori bahwa G aksen atau ini turunannya di K. Nah, ini sama dengan nilai fungsi ini tadi ya, mu dari K di sini. Nah, padahal mu dari K ini adalah 1/, ini tadi definisinya mu adalah V komposisi dari tadi G ya. Nah, di sini terhadap K di sini. Nah, artinya ini jika kita tuliskan ini sama dengan 1/mu GK. GK ini berarti adalah C karena nah di sini kita punya bahwa GK itu sama dengan C tadi sudah kita hitung. GK sama dengan C. Nah, ini berarti kita punya 1/mu dari C. Nah, padahal menurut teorema Kara-Teodori yang pertama kita punya tadi, hasil dari terkait fungsi V tadi di awal dari teorema Kara-Teodori yang pertama. Nah, di sini kita punya bahwa ini ya, mu C itu sama dengan F aksen C ya.
Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa ini adalah f aksen C di sini. 1/f aksen C. Nah, padahal f aksen C itu adalah apa tadi? GK tadi ya, 1/f aksen GK. Jadi ini terbukti bahwa ini ya, sudah terbentuk bahwa ini sama dengan 1/f aksen dari GK. Nah, GK sendiri tadi adalah C ini ya. Jadi turunan dari fungsi inverse, karena G tadi kan inverse tadi ya, turunan dari fungsi inverse di titik K ini sama dengan FC tadi, itu adalah seper dari F aksen GK di sini. Ini jadi teorema yang akan kita tunjukkan di yang target kita. Nah, di sini ya, ini tadi sudah terbukti ya. Jadi teorema ini merupakan akibat langsung ya yang dihasilkan dari teorema yang sebelumnya kita buktikan tadi. Di sini F-nya itu strictly monoton, artinya dia tidak pernah sama nanti ya, dia selalu naik tegas ya. Jadi Fx itu selalu Fx1 selalu kurang dari Fx2, tidak pernah sama dengan itu. Nah, kemudian J ini adalah peta dari I oleh F, dan kita punya G ini adalah inverse-nya dari F. Nah, maka jika kita punya F-nya itu terdiferensial dan turunannya tidak pernah nol pada setiap I, dijamin bahwa di sini G-nya pasti juga terdiferensial dan inverse-nya diberikan oleh rumus yang ada di sini. Jadi ini teorema ini lebih umum dari teorema sebelumnya bahwa jika F terdiferensial dan turunannya tidak nol, maka dijamin inverse-nya juga terdiferensial dengan rumus seperti ini. Nah, jika syarat-syarat di atas ini dipenuhi ya. Nah, F terdiferensial. Terdiferensial di sini pada I ya. Terdiferensial pada I. Nah, akibatnya di sini F kontinu pada I. Ini teorema yang sudah kita punya ya. F terdiferensial maka F-nya kontinu. Kemudian kekontinuan fungsi inverse di sana ya. F kontinu pada I dari sini maka berakibat G yang sama dengan F inverse ini juga kontinu pada J ya. Karena J ini adalah Fi, jadi I dipetakan oleh F ke J di sini. Nah, akibatnya kita punya F kontinu dan G-nya juga sudah terbukti kontinu. Nah, kemudian kita harus menunjukkan ini berlaku terdiferensialnya pada J. Nah, artinya setiap anggota di J itu harus terdiferensial dan berlaku yang ada di sini. Nah, ini akan kita gunakan teorema sebelumnya tadi ya. Di sini diambil sebarang K anggota J. Nah, jika di teorema sebelumnya K itu tetap, nah sekarang kita ambil sebarang anggota yang ada di J di sini. Nah, kemudian diperoleh di sini K itu sama dengan FC. Nah, di sini untuk suatu C anggota dari I. Nah, ini kenapa kita bisa tulis begini? Karena J ini sama dengan, ini kita tulis ya, karena Fi itu dipetakan sama dengan J. Artinya setiap anggota yang ada di J itu pasti bersesuaian dengan suatu X yang ada di dalam I di sini. Nah, kita sebut X-nya itu namanya C di sini ya. Di sini pasti berlaku ya untuk setiap K ini tadi, berarti karena K atau di sini K ini sama dengan Fc. Nah, maka di sini karena F inverse itu sama dengan G, maka kita peroleh di sini G dari K, ini berarti F inverse-nya dari K, ini berarti akan sama dengan C nanti. Jadi GK itu sebenarnya sama dengan C ya nanti. Sekarang kita manfaatkan teorema yang tadi sudah dibuktikan ya. Jadi di sini kita punya F-nya terdiferensial, F-nya kontinu dan monoton, kemudian inverse-nya juga kontinu, kemudian di sini kita sudah punya K, nah kemudian juga di mana K itu sama dengan FC, nah kemudian kita punya GK di sini sama dengan C, maka teorema sebelumnya tadi dijamin bahwa
Jadi menurut teorema dijamin bahwa kita punya sekarang G terdiferensial di Fc ya. Nah, di Fc, di K ini tadi atau kita tulis G terdiferensial di K sama dengan Fc begini ya. Sama dengan Fc di sini dengan sifat dan memenuhi sifat-sifat yang tadi kita punya bahwa G aksen di K itu sama dengan sepernya F aksen C atau ini dengan kata lain sepernya F aksen dikalikan C itu adalah GK di sini ya, GK. Nah, ini berlaku untuk setiap K yang ada pada J ini tadi ya. Nah, jadi ini artinya dengan kata lain kita buktikan bahwa terbukti untuk setiap K yang ada pada J itu berlaku G terdiferensial dan turunan dari G ini adalah 1/F aksen komposisi dari G yang bagian ini ya. Di sini K ya, ini K, ini berarti dari K di sini. Jadi ini untuk setiap J terbukti ya, G-nya terdiferensial di K ini tadi, di K dan turunan di K adalah ini ya, F aksen komposisi G terhadap K di sini. Jadi teorema ini terbukti.